Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya, Lisyanti, penilik pertama Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Bapak dan Ibu, Ketua PKBM, pimpinan LKP, dan Bapak Ibu semua yang menyaksikan atau mendengarkan video ini. Pada saat ini saya akan berbagi tips menyimpan ijazah pada satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan ruangan dengan menggunakan arsip digital. Kenapa saya memilih tema ini? Karena berdasarkan pengalaman saya sebagai penilik, di mana saya melakukan pemantauan pada PKBM atau LKP di mana saya bertugas. Saya menemukan beberapa permasalahan yang ada di PKBM. Permasalahan yang saya temukan pada PKBM terkait dengan sarana prasarana bahwa PKBM tidak memiliki gedung sendiri. Pada umumnya PKBM masih menggunakan gedung milik pendidikan formal seperti di SD atau di SMP. Lalu bahwa PKBM karena tidak memiliki gedung sendiri, akibatnya memiliki keterbatasan tempat penyimpanan dokumen atau arsip penting. Contoh, arsip penting yang perlu kita senantiasa arsipkan adalah ijazah. Bapak dan Ibu, ijazah ini adalah arsip yang harus selalu ada. Dari awal satuan pendidikan itu berdiri, kita tidak bisa misalkan karena usia arsip ijazah itu sudah 20 tahun, misalkan berdiri tahun 2000, lalu sekarang tahun 2020, maka arsip ijazah yang 2000 kita bisa hanguskan, misalkan begitu. Itu tidak bisa begitu Bapak dan Ibu, bahwasanya ijazah itu harus selalu ada. Kenapa sih ijazah itu penting bagi siswa dan bagi satuan pendidikan untuk mengarsipkannya? Pentingnya ijazah bagi siswa, bahwa ijazah adalah bukti hasil belajar siswa yang hanya satu-satunya dan tidak dapat diduplikasi. Jika ijazah itu hilang atau rusak, maka tidak dapat diganti dengan ijazah yang baru. Ijazah juga bagi pemiliknya biasanya menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan atau untuk mencari pekerjaan. Jadi sedemikian pentingnya ijazah, maka kita perlu menyimpannya dengan baik. Lalu apa sih pentingnya arsip ijazah bagi satuan pendidikan? Bahwa ijazah merupakan salah satu alternatif dokumen dalam standar penilaian. Ketika satuan pendidikan akan melakukan akreditasi, maka salah satu dokumen yang akan diminta disajikan adalah fotokopi ijazah peserta didik. Lalu bahwa satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan atau legalisir ijazah. Nah, terkait dengan pengesahan legalisir ijazah, saya mempunyai pengalaman Bapak dan Ibu. Sebelum saya menjadi penilik, saya bekerja di Subbagian Umum dan Kepegawaian, di mana salah satu tupoksinya adalah legalisir ijazah. Dari pengalaman tersebut, saya menemukan permasalahan seputar legalisir ijazah. Ijazah aslinya hilang atau rusak, tidak bisa dibaca sebagian atau seluruhnya. Terus satuan pendidikannya sudah tutup, satuan pendidikannya di-merger atau digabung, satuan pendidikannya ganti nomenklatur, lalu ada pula satuan pendidikan tidak memiliki arsip ijazah karena berbagai hal seperti bencana alam dan lain sebagainya. Khusus untuk poin 1, 2, 3, 4, dan 5 saya tidak akan bahas di video kali ini. Insya Allah apabila ada kesempatan saya akan membuat video terkait dengan kelima
permasalahan ini. Pada video kali ini saya hanya akan membahas terkait dengan satuan pendidikan tidak memiliki arsip ijazah karena berbagai hal seperti bencana alam dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, sebenarnya untuk permasalahan ini di era digital saat ini, sebenarnya kita sudah memiliki solusi yang sangat baik sekali, yaitu melalui penggunaan arsip digital. Mengapa arsip digital? 1. Arsip digital tidak memerlukan gedung atau tempat penyimpanan yang luas. Bahwa arsip digital aman dari bencana, seperti kebakaran, kebanjiran, dan lain sebagainya. Bahwa arsip digital juga mudah diakses kapan saja dan di mana saja selama masih ada internet, masih ada laptop atau Android yang bisa kita gunakan untuk mengakses internet. Lalu apa sih Bapak dan Ibu perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam pengelolaan arsip digital? Bapak dan Ibu, yang akan saya share kali ini adalah pengelolaan arsip digital secara sederhana dengan aplikasi-aplikasi yang memang familiar dengan kita. Saya bukan seseorang yang mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam bidang ini. Saya hanya mencoba ingin berbagi solusi dari hasil pemantauan saya yang saya temukan di lapangan. Perlengkapan dan peralatan yang diperlukan adalah laptop atau PC atau Android, lalu scanner. Sebenarnya kalau untuk laptop atau kalau sudah ada Android, maka kita tidak memerlukan scanner, karena ketika kita menggunakan Android, kita bisa menggunakan aplikasi TouchScan atau CamScan gitu ya. Jadi kita ketika menggunakan Android, kalau misalkan kita mempunyai keterbatasan di laptop atau PC, kita masih bisa menggunakan Android. Lalu kita juga memerlukan jaringan internet, kita juga memerlukan Gmail, karena dalam hal ini saya akan menggunakan Google Drive sebagai tempat penyimpanannya, maka kita harus memiliki akun Gmail. Bapak dan Ibu, terkait dengan akun Gmail ini, sebaiknya adalah menggunakan akun Gmail milik satuan pendidikan, bukan milik pengelola, bukan milik operator. Karena operator dan pengelola ada kemungkinan untuk berganti. Jangan sampai akun Gmailnya itu milik mereka, ketika mereka diganti, kita kehilangan arsip gitu. Sama saja walaupun kita sudah mempunyai arsip digital, namun ketika Gmailnya itu milik mereka, dan kebetulan kita tidak bisa mengakses itu, maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi tolong, untuk Gmail ini, gunakan Gmail milik satuan pendidikan. Dan kalau bisa, tidak satu orang yang bisa mengakses. Misalkan ketua dan sekretaris. Harus memiliki akses. Dan kalau bisa, ini di-SK-kan. Pemegang akses ini di-SK-kan, di mana dalam SK tersebut nanti dimasukkan akun Gmailnya apa, dan passwordnya apa misalkan, dan SK itu harus disimpan dengan baik. Lalu Google Drive yang kita perlukan untuk membuat arsip digital sederhana. Lalu apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu untuk membuat arsip digital sederhana ini? Tentunya seperti tadi, kita akan memerlukan art scanner. Kita gunakan scanner ini untuk menyeken dokumen ijazah. Contoh, saya sudah scan ijazah, Bapak dan Ibu mohon izin, ini masih kosong karena saat ini saya tidak memiliki dokumen ijazah contoh paket C-nya. Jadi saya ngambil contoh yang pada video kemarin, dari 2 halaman, halaman depan dan halaman belakang, kita satukan menjadi satu dokumen. Satu anak, satu dokumen. Sehingga kita bisa mencarinya di kemudian hari berdasarkan nama. Bapak dan Ibu, scan dokumen ijazah, halaman depan dan halaman belakang menjadi satu file.
di save-nya dengan nama anak tersebut, misalkan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Lalu kita masuk ke Gmail tadi. Nah, dan Bapak dan Ibu, ketika kita masuk ke Gmail, di sebelah kanan ada titik 9. Kita klik titik 9 ini, lalu kita masuk ke Drive. Oh, jaringan internetnya Bapak dan Ibu, sebentar. Ada trouble sedikit kaitan dengan jaringan internetnya. Baik, dan Bapak dan Ibu, sebentar. Tapi di sini sudah menyambung Bapak dan Ibu. Oh. Internetnya tidak bisa tersambung. Sebentar. Kita coba lagi. Mudah-mudahan bisa. Ya, bisa. Setelah Bapak Ibu masuk ke Google Drive, maka Bapak dan Ibu klik yang ini. Klik yang ini, lalu bikin folder. Kita beri nama misalkan arsip ijazah paket C tahun 2019 misalkan. Kita buat di sini Bapak dan Ibu foldernya. Jadi nanti semua ijazah satu angkatan paket C tahun 2019 kita masukkan semua di folder ini. Yang tadi di scan by name itu ya Bapak dan Ibu. Lalu kita klik lagi angka plus ini, lalu kita pilih upload file. Kita akan mengupload, menyimpan ijazah yang tadi sudah kita scan itu ke dalam folder yang tadi kita buat. Misalkan ini namanya Bapak dan Ibu, kita open. Kita tunggu proses penguploadan ijazah tadi. Nah, Bapak dan Ibu, sudah ya. Lalu kita dengan proses ini berarti kita sudah selesai. Kita sudah menyimpan arsip ini secara digital. Namun demikian Bapak dan Ibu, kita ketika bertahun-tahun kita sudah menyimpan ijazah, misalkan angkatan tahun 2000, kita berdiri tahun 2000. Kalau sekarang 2020 misalkan, berarti kita sudah ada 20 tahun. Bayangkan akan sebanyak apa kan kita harus mencari. Maka dari itu sebaiknya kita memiliki arsip secara sheet-nya gitu, melalui worksheet, melalui Excel, misalkan kita membuat begini Bapak dan Ibu. Arsip ijazah pendidikan kesetaraan paket C setara SMA pada PKBM Sela Pandan tahun ajaran 2018-2019 misalkan seperti itu, misalkan saja ya Bapak dan Ibu. Lalu kita di sini misalkan tadi namanya adalah Lisyanti dari misalkan ini tadi Bapak dan Ibu. Data-data yang ada di sini Bapak dan Ibu, data-data yang ada di sini Bapak dan Ibu boleh masukkan di sini. Nama Lisyanti, tanggal lahirnya berapa, nama orang tua dan seterusnya. Lalu di sini sisipkan kolom link arsip digital. Fungsinya apa Bapak dan Ibu? Kolom ini adalah untuk menyimpan link yang tadi arsip ijazah yang ada di Google Form. Caranya bagaimana supaya kita bisa menyimpan link tersebut dalam Excel? Kita kembali lagi ke Google Drive tadi. Kita masuk ke pilih dokumen yang tadi ya Bapak dan Ibu. Misalkan ini. Nah, ini adalah link yang bisa kita copy dan kita simpan ke dalam kolom di Excel tadi. Kita copy Bapak dan Ibu, lalu kita simpan di sini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah punya ini. Jadi ketika misalkan suatu saat Lisyanti ini mau legalisir ijazah dan misalkan Lisyanti tidak membawa dokumen ijazah aslinya, misalkan karena lupa, daripada anak bolak-balik jauh, misalkan Lisyantinya tinggal di Jakarta, sekarang ada di Cirebon, dia lupa bawa yang aslinya, oke, berarti kita tinggal lihat dokumen aja yang ada di kita melalui ini. Contoh, misalkan, oh iya ini ada Lisyantinya, mana sih linknya, bener nggak sih ini anak tuh, gitu, pernah di PKBM kita, maka kita tinggal klik aja ininya Bapak dan Ibu. Kalau kita klik ini, maka otomatis akan masuk ke Google Drive kita yang dulu pernah kita simpan sebelumnya. Dan akan muncul gitu ijazah atau scanan ijazah yang kita buat tadi. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Tinggal kita buka saja. Agak lama ya Bapak dan Ibu, mohon maaf.
Nah, ini dia agak lama Bapak dan Ibu. Intinya bahwasanya link tadi akan mengarahkan ke dokumen mana kita menyimpannya, Bapak dan Ibu ya. Lalu Bapak dan Ibu, apabila sudah dibuat file seperti itu, sebenarnya juga Excel ini misalkan, Bu, nanti kan file Excel misalkan saya simpan di laptopnya rusak, nggak bisa diakses, terus misalkan flash disknya hilang, flash disknya tidak bisa diakses, bagaimana? Dan Ibu, sama aja dong, kita tidak memiliki cara pengecekan yang cepat. Bisa Bapak dan Ibu, jadi saran saya, file ini Bapak dan Ibu simpan lagi di Google Drive. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Tinggal kita masuk ke sini. Oh, maaf. Tinggal kita masuk ke Google Drive. Maaf, saya kira masih di Google Drive, ternyata di ini. Kita masuk lagi ke Google Drive Bapak dan Ibu. Kita pilih ini plus. Nah, kita pilih Google Spreadsheet. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk ke Google Spreadsheet. Nah, Bapak dan Ibu, file yang tadi, yang di Excel tadi, kita bisa simpan ke sana. Caranya gampang, kita nggak usah lagi mengcopy ini lalu disimpan di sana. Mengetik lagi di Google Spreadsheet, tidak, kita cukup bisa mengcopy saja misalkan Bapak dan Ibu, lalu kita masukkan ke sini, kita Ctrl V di sini, kita paste di sini. Nah, itu Bapak dan Ibu ya sudah masuk ke sini. Nah, tinggal kita kasih nama misalkan arsip ijazah paket C tahun 2019. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sudah. Ini sudah tinggal Bapak dan Ibu tinggal kelola saja, sama aja sebenarnya Google Spreadsheet dengan Excel itu sama saja, tinggal Bapak dan Ibu atur-atur saja sehingga lebih efektif untuk untuk pengerjaannya, nggak harus bolak-balik bikin di Excel, bikin di sini bikin, nggak usah. Atau misalkan Bapak Ibu langsung mau dibikin di Google Spreadsheet juga boleh. Kalau misalkan sudah terisi semua. Demikian Bapak dan Ibu, kalau sudah di copy seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal di save saja, di Ctrl S. Sudah. Tinggal Bapak dan Ibu ini tutup, nanti Bapak dan Ibu sudah akan bisa menemukan. Kalau misalkan suatu saat pengen lihat lagi, misalkan foldernya mana tadi yang Excel tadi, tinggal diklik aja di sini, masuk ke Google Drive, lalu klik ini. Nah, maka Bapak dan Ibu akan menemukan kembali dokumen yang tadi sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, demikian saja Bapak dan Ibu materi saya terkait tips menyimpan ijazah. Apabila Bapak dan Ibu merasa ini baik, bermanfaat buat Bapak dan Ibu, saya mohon untuk subscribe, like, share, dan komen. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.